Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas lagi tentang diet carnivore karena waktu itu banyak yang nanyain dan komen ya di TikTok, YouTube, Instagram. Mereka bilang, "Coach, kamu jalanin dietnya salah. Coach, kamu nggak dapet asupan garam yang cukup. Coach, kamu kenapa ngitung kalori?" Oke, makanya saya mau klarifikasi lagi diet carnivore saya waktu itu ngejalaninnya gimana ya, dan kenapa waktu itu tenaga saya turun. Dan ini makanya yang pertama saya bahas yaitu nggak semua orang ngejalanin diet carnivore dengan cara yang sama. Saya waktu itu ngejalanin yang strict ya, ketat, hanya makan daging dan garam dan telur dan butter itu di minggu dua minggu pertama. Oke, strict. Dan itu alasannya kenapa menurut saya tenaganya turun karena saya dalam keadaan ketosis ya. Kondisi ketosis yaitu pada saat badan kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar, bukan glukosa dari karbohidrat. Oke, itu pertama. Nah, banyak orang nih ya yang ngejalanin diet carnivore ditanya apakah mereka makan misalnya sambal saus tomat ya, dan juga misalnya yogurt yang tinggi karbohidrat. Mereka bilang iya, dan bahkan sebagian makan juga madu ya. Ya jelas-jelas mereka nggak dalam keadaan ketosis dan mereka bakal lebih bertenaga gitu. Jadi balik lagi, apakah kamu jalanin carnivore dalam ketosis atau non ketosis? Saya sendiri waktu itu ngecek darah ya, ngecek darah keton itu 1,2 kadar keton dalam darah saya. Jadi kesimpulannya saya dalam keadaan ketosis gitu, dan nggak semua orang dalam keadaan ketosis karena mereka nggak ngecek gitu. Dan kedua, saya juga ngejalanin dengan rasio high fat, bukan low fat. Kenapa high fat? High fat itu sekitar 70 sampai 65% ya kira-kira itu fatnya, dan 35% protein. Dan kenapa saya ngejalanin dengan high fat? Ini kalau kamu jalanin carnivore yang strict ya, kamu seharusnya dapat asupan protein nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena protein yang terlalu tinggi dirubah badan kita menjadi glukosa melalui proses yang namanya gluconeogenesis, dan akhir-akhirnya nggak dalam ketosis lagi gitu. Jadi balik lagi, apakah kamu ngejalanin dengan high fat atau low fat? Ya, kalau ketinggian proteinnya pasti kamu bakal lebih bertenaga karena balik lagi badan kamu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar dan kamu nggak dalam keadaan ketosis. Oke, itu pertama. Jadi nggak semua orang nih sama. Karena sebagian orang bilang ya, oh madu itu adalah produk hewani, jadi boleh. Ya tergantung kan, makanya diet ini nggak semuanya jelas. Diet yang jelas tuh misalnya diet keto. Diet keto tuh jelas, kenapa? Karena karbohidratnya, net carbnya harus di bawah 50 gram gitu. Tapi kalau carnivore tuh nggak jelas. Ada yang ngejalanin dengan 0 karbohidrat, tapi ada juga yang ngejalanin dengan 100 gram karbohidrat ke atas ya, karena kandungan madu, yogurt atau apapun itu. Ya, jadi ini diet yang mungkin banyak orang keliru gimana cara ngejalaninnya gitu. Oke, berikutnya saya mau bahas lagi tentang kolesterol. Waktu itu saya bilang kan, kolesterol saya itu tinggi ya, di atas 300. Nah, yang saya mau bilang, kolesterol yang tinggi itu belum tentu pertanda nggak sehat. Ya, kolesterol itu masalah yang sangat rumit sampai sekarang ya. Banyak saintis, dokter yang masih mencari tahu cara paling sehat untuk melihat kolesterol. Ya, tapi intinya di sini, kolesterol tinggi itu normal kalau buat yang ngejalanin carnivore karena banyak asupan lemak jenuh ya. Tapi bukan artinya nggak sehat. Yang penting di sini kamu cari rasionya antara trigliserida dibanding HDL. Kalau di bawah 2 masih bagus. Kalau di atas 2 itu masalah. Di atas 2 itu pertanda resistensi insulin ya. Dan juga pertanda kamu memiliki banyak partikel kecil atau partikel B dalam darah kamu. Atau partikel B, yaitu kadar LDL yang padat dan kecil. Dan ini nggak bagus karena menyebabkan plak dan juga mengganggu peredaran darah dalam tubuh gitu. Tapi kalau masih di bawah 2, yaitu kasusnya dengan saya, itu masih sehat. Kenapa? Karena banyaknya LDL partikel besar yang nggak mengganggu dengan peredaran darah gitu. Oke, ini sekedar tambahan doang. Jadi jangan panik buat teman-teman yang ngejalanin carnivore diet dan kolesterol tinggi, kamu cek rasionya gitu. Dan berikutnya saya mau nyaranin lagi, ini diet buat siapa? Ya, sebalik lagi, saya nggak nyaranin diet ini buat semua orang dan juga untuk dijalanin jangka panjangnya. Oke, ini diet saya nyaranin buat teman-teman yang punya masalah alergi. Ya, dengan menghapus semua makanan-makanan sayur-sayuran ya, kamu bisa cari tahu alerginya dari mana. Ini alasannya kenapa saya bilang ya, kalau kamu jalanin diet carnivore, jalanin yang strict, daging dan garam doang. Jangan masih makan bombay, masih makan bawang putih, masih makan saus tomat, masih makan produk nabati lainnya, minyak goreng. Ya kesimpulannya, kamu kemungkinan alerginya belum tahu dari mana gitu. Dan kedua, saya nyaranin juga buat teman-teman yang punya masalah resistensi insulin. Balik lagi, kalau kamu makan madu segala macam dengan diet ini, ya nggak ngebantu karena karbohidratnya masih tetap tinggi gitu ya. Jadi batasin itu yang namanya karbohidrat. Jalanin yang strict. Obesitas juga sama. Ini bakal ngebantu, saya nyaranin. Kenapa? Karena dengan diet ini nafsu makan kamu otomatis rendah ya, karena karbohidratnya rendah ya. Dan penurunan berat badan bakal lebih cepat. Keempat, saya nyaranin diet ini juga buat teman-teman yang pengen lebih produktif ya, karena
dari pengalaman saya sendiri ya, kalau kita kebanyakan makan karbohidrat, terutama manis-manis, itu kita mikirnya makan terus, nafsu makan lebih tinggi. Ya, tapi kalau kita ngejalanin diet carnivore itu bisa lebih produktif. Kenapa? Karena kita nggak mikirin makanan kesehariannya. Gitu. Oke. Jadi saya mau ulangi lagi sekali lagi. Kenapa menurut saya banyak orang yang jalanin diet carnivore ini lemes ya, nggak bertenaga, itu karena mereka dalam keadaan ketosis. Dan buat mereka yang masih bertenaga, kemungkinan mereka dalam keadaan non-ketosis. Ya. Ini alasan juga kalau kamu lihat ya, banyak powerlifter yang latihan sampai 200-300 kilo deadliftnya, squatnya, mereka nggak ngejalanin diet keto atau carnivore, ya, tapi mereka dapat asupan karbohidrat. Nah, makanya saran saya juga, makanya nggak nyaranin buat teman-teman yang aktif nge-gym kayak saya, sampai 5-6 kali seminggu setidaknya, dan saya juga ngangkat beban ya, sampai 120 kilo bench press, sampai squat 140-150 kilo, saya nggak nyaranin diet ini, karena kamu butuh karbohidrat. Ini adalah sumber energi yang lebih baik untuk latihan beban yang lebih optimal, gitu. Oke, jadi balik lagi, diet carnivora ini adalah diet yang bagus ya sebenarnya untuk teman-teman, terutama yang punya tujuan tertentu ya, dan buat ngejalanin selama beberapa bulan, tapi nggak buat tahunan menurut saya. Ini alasannya kenapa kalian saya nggak nyaranin biasanya diet carnivore ya, mungkin diet low carb atau keto kalau misalnya pengen turun berat dan lebih cepat ya, ini bakal tergantung dengan tujuan masing-masing dan kondisi masing-masing gitu. Makanya kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak tentang diet ya, yang mana yang cocok buat kamu bisa cek kelas online saya di indofitnessfamily.com. Oke, atau kamu bisa ikutan juga private coaching. Kamu bisa booking waktu untuk ngobrol dulu, dan kalau nanti misalnya cocok, kamu bisa daftar gitu. Oke deh, segitu aja kesempatan kali ini. Semoga video ini ngebantu, dan sampai lain kali.